Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim alaih wa ala alil muttaharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana akrimna bi anwa'i ta'ati wa akrimna ya Rabbana bi tarkil ma'asi. Allahumma ya Rabbana iftah lana subulal khairati wa a'inna ya Rabbana ala husni al-mu'amalati bik wa husni mu'amalati bi habibik wa husni mu'amalati bi ibadik wa husni mu'amalati bi syari'atik innaka anta ala kulli syai'in qadir. Habib ilaina ya Rabbana ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa terus berkumpul di tempat ini, melanjutkan perjalanan kita menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita terus dicatat, dimudahkan oleh Allah untuk menjadi ahli istiqomah, hingga kelak di saat dicabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Hadirin hadirat, para pendengar dan para pemirsa, seperti biasa di Ahad pagi ini kita membaca beberapa kitab hadis ya. Kita membaca kitab hadis yang pertama At-Tajridus Shorih, yang kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin, dan biasanya kita sisipkan di antara keduanya adalah fikih, yang insyaallah hari ini pun juga kita sisipkan permasalahan masalah fikih, yang semoga Allah membimbing lidah kami dan semoga Allah membuka hati kita semua untuk menerima kebenaran sebagai kebenaran dan memudahkan kita untuk mengikutinya, dan semoga Allah menampakkan di mata kita kebatilan sebagai kebatilan dan memudahkan kita untuk menjauhinya. Kita masih berada di bab adzan, yang pada hari ini kita sampai kepada hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala, bersabda. Nabi berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di genggamannya, di tangannya. Sedikitnya, demi ini sumpah Nabi. Nabi sering bersumpah dengan sumpah ini. Walladzi nafsi biyadi, walladzi nafsi biyadi. Sebagian walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Allah, yakni demi zat yang jiwaku ada di genggamannya. Sumpah Nabi. Kemudian yang harus kita fahami sekelumit tentang tangan di sini, ketahuilah jika kita menemukan ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat yang menyebut tentang anggauta tubuh Allah, maka tidak boleh ya kita fahami seperti pemahaman kita tentang anggauta tubuh. Jangan terlintas di benak kita Allah bertangan seperti yang Anda fahami. Karena maka dari itu para ulama salafun as-salih, ulama-ulama kita terdahulu di saat menemukan ayat begini, mereka mengambil dua cara muruha, lewat apa hadis semacam ini yang menyebut tangan,
menyebut mata, jangan sampai tiba-tiba terlintas di benak kita seperti tangan yang kita fahami. Gambaran Allah, khususnya bagi hamba-hamba yang pernah bersentuhan dengan akidah lain, yang Tuhan mereka divisualisasikan atau digambarkan dalam bentuk patung dan lainnya, itu sangat besar sekali pengaruhnya di saat masuk Islam. Di saat melewati hadis semacam ini akan tergambar Allah bertangan, Allah bermata, Allah berwajah, Allah berini, sehingga tanpa disadari gambaran Tuhan di dalam hatinya adalah tidak beda dengan dirinya, dan itu hakikat syirik. Sementara sudah disebutkan laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti apapun yang Anda ketahui. Anda kenal tangan, Anda kenal mata, Anda kenal, ketahuilah Allah tidak semacam itu. Maka di saat melewati hadis semacam itu atau ayat yang berbicara tentang tangan Allah, mata Allah, maka para ulama mengatakan lewati, jangan dibahas, namanya tafwid. Yang kedua adalah ta'wil. Ta'wil itu adalah dimaknai dengan makna yang pasti dan pasti benar, tidak mungkin salah. Ta'wil itu dimaknai, dikeluarkan dari makna asalnya, tapi diberi makna yang sesuai, namanya ta'wil. Dan ta'wil itu ada dari para salafun saleh. Sebagian orang yang tidak kenal salafun saleh, dia menganggap bahasanya orang salaf tidak pernah menakwil. Banyak kita temukan takwil dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Bukhari sendiri juga meriwayatkan takwil yang sangat banyak. Kalau kembali kepada para mufassirin dahulu dan sekarang, semuanya yang benar, yang ikut manhajnya para salafun saleh, jika melewati ayat semacam ini atau hadis semacam ini, hadis semacam ini atau ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang berkenaan tentang anggota tubuh Allah, maka mereka menggunakan takwil. Itu sudah umum. Dan di dalam menakwili ini, walladzi nafsi Muhammadun biyadihi, adalah walladzi nafsi Muhammadun walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di bawah kekuasaannya. Kalau kuasa Allah tidak mungkin salah. Dan di saat diberi makna yang semacam ini tidak akan berpikir macam-macam. Dan makna ini wajar. Kalau di dalam istilah bahasa Arab namanya majas. Mereka itu dari awal sudah mengingkari majas, mengingkari keindahan dalam bahasa Arab. Majas sebetulnya kalimat di bawah apa? Demi jiwaku yang ada di tangannya, itu bukan berarti harus tangan. Kita pun bisa berbicara dengan sesama manusia. Itu bisa saja kita berbicara dengan sesuatu yang tidak perlu dimaknai dengan makna yang sesungguhnya. Misalnya apa? Semua urusan ada di tanganku. Maksudnya gimana sih? Mana harus di tanganku? Oh, ntar tak cari, urusanmu ada di tanganku, begitu. Sebenarnya ada orang yang mengingkari majas, memang orang ya betul dikatakan mungkin ya sebagian orang mengatakan kurang pemahamannya tentang keindahan bahasa Arab. Jadi maksudnya di bawah kekuasaanku, maksudnya aku yang ngurusi. Semuanya orang ini misalnya kalau ada seorang penguasa, ini adalah di bawah semua di genggamanku. Maksudnya apa? Keputusan aku yang ini. Bukan berarti semua orang di bawah genggamannya. Ini adalah mudah difahami makna ini. Jadi ini sedikit sekelumit tentang itu. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, di dalam kekuasaan Allah. Tidak salah kalau dimaknai begini. Siapa yang berani menyalahkan makna ini? Siapa berani mengatakan Allah tidak kuasa atas nyawa Nabi? Dia keluar dari iman, syirik, kafir. Jadi manhajnya ahli sunnati wal jamaati salafun saleh adalah antara tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah, jangan ditanya. Yang kedua adalah takwil. Kemudian laqad hamamtu, aku telah bermaksud an amura bihatabin, aku memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar, fayukhtabu, kemudian dipecah-pecah. Kalau yukhtab itu pertama kayu bakar, tapi kalau belum dibelah-belah tidak bisa digunakan kan. Masa gelondongan dimasukkan tungku, nggak mungkin. Yukhtab itu adalah jika kayu itu utuh dipecah-pecah. Aku bermaksud untuk memerintahkan sahabat-sahabatku untuk mengumpulkan kayu, kemudian kayu itu dipecah-pecah untuk disiapkan untuk apa itu? Thumma amura bis salati, kemudian setelah itu aku perintahkan orang-orang itu untuk melakukan salat. Fa yu'adzinu laha, kemudian ada satu orang yang beradzan untuk salat. Thumma amuru, kemudian aku merintahkan rajulan, seseorang, fa ya'ummun nasa,
menjadi imamnya orang-orang yang mau sholat itu. Tsumma ukhalifu, kemudian aku keluar dari rombongan ini setelah diadzani. Kemudian setelah orang pada kumpul, aku keluar mencari ila rijalin, orang-orang yang tidak mau melakukan sholat. Aku cari siapa mereka yang tidak mau melakukan sholat. Fa harriqa, kemudian aku bakar alaihim, kepada mereka, buyutahu, rumah-rumah mereka. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, lau ya'lamu, kalau seandainya tahu, ahadukum, orang-orang yang itu meninggalkan sholat itu, yang enggak mau pergi ke masjid itu, annahu, sesungguhnya, yajidu, ia bakal menemukan arqan saminan. Arqan itu adalah daging yang nempel-nempel di tulang belulang. Kalau seandainya dia itu hanya menemukan daging yang ada nempel di tulang saja, maksudnya apa? Bukan di masjid dikasih makanan yang dagingnya gede-gede, hanya sisa-sisa daging saja, niscaya orang itu bakal pergi ke sana. Au mirmataini, mirmah itu adalah daging-daging yang berada kurang lebih daging yang ada di tulang, dalam riwayat dimaknai oleh para ahli lughah, mirmah itu di balik kuku. Ya kalau tahu ya, sapi itu ada kikilnya ya, sepatunya itu ya, kalau dibuka ada dagingnya ya, enak memang itu ya, kenyil-kenyil itu ya, itu mirmah itu kayak begitu. Yang hasanataini, yang bagus, la syahidal isya'a, niscaya mereka akan menyaksikan salat isya. Hadis ini yang dipegang oleh imam besar Imam Ahmad bin Hambal untuk mengatakan bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib menurut madhabnya. Mereka punya hujah masing-masing. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, yang namanya salat berjamaah, dan riwayat ada dari madhab Imam Syafi'i, dan Imam Haddad rahimahullahu ta'ala cenderung bersama Imam Ahmad dalam hal ini, sehingga beliau dalam buku-bukunya menyebutkan tentang himbauan-himbauan, bahkan hukuman-hukuman bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah. Kan tapi kita harus tahu bahwa di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ada dua pendapat. Yang pertama sunnah ay fardu kifayah, yang kedua adalah sunnah muakkadah. Yang jumhur adalah mengatakan, Syafi'iyah mengatakan fardu kifayah, sebagian lagi mengatakan sunnah muakkadah. Baik, hadis ini diambil oleh sebagian ulama, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya namanya salat berjamaah hukumnya adalah wajib. Ini wajib untuk orang per orang, dan cuman menurut Imam Ahmad bin Hambal wajib bukan syarat. Artinya jika ada orang salat tidak berjamaah tetap sah, sebab wajibnya bukan wajib yang menjadi syarat sahnya salat, tapi tetap sah, hanya saja dia berdosa. Kecuali yang dinukil oleh Imam Ad-Daud Ad-Dhahiri, Imam Daud Dhahiri mengatakan wajib dan sekaligus syarat sahnya salat. Kalau ada orang salat sendiri maka tidak sah salatnya. Ini menurut madhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, dan juga pendapat di dalam madhab Imam Syafi'i yang cukup kuat adalah yang namanya salat berjamaah adalah sunnah yang dikukuhkan. Sunnah yang dikukuhkan. Adapun menurut madhab Imam Syafi'i yang lain adalah fardu kifayah. Baik, menurut yang madhab Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah adalah dalilnya kuat, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Aku berkehendak, aku bermaksud untuk sampai aku laqad hamamtu, sungguh aku sudah berkeinginan. Aku ingin mengumpulkan kayu bakar, disiapkan, kemudian aku datang ke tempatnya orang-orang di luar itu, tak oprak-oprak. Yang enggak mau sholat tak bakar rumahnya. Nah, ini adalah dari ini difahami oleh para Imam Ahmad bin Hambal dan para ulama yang mewajibkan maka bahwa keinginan Nabi untuk membakar karena adalah wajib, atau difahami bahwasanya keinginan Nabi Muhammad membakar itu menunjukkan bahwasanya perintah ini atau sholat ini adalah bukan main-main. Sebab tidak sampai Nabi Muhammad akan membakar kecuali karena pelanggaran. Sebab yang namanya membakar itu akan memusnahkan harta dan sebagainya. Kalau Nabi ingin membakar berarti hukumnya adalah wajib. Ini yang difahami oleh mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ini orang besar, ulama besar. Ya begitulah namanya perbedaan pendapat. Tapi dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, atau mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Malik yang mengatakan ini sunnah, di sini adalah hammamtu. Nabi Muhammad itu memberikan
ancaman saja dan tidak pernah terbukti Nabi Muhammad membakarnya. Padahal juga ada waktu itu orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Hanya Nabi Muhammad itu mengancam orang-orang munafik yang masih terus seperti itu karena hadis yang terakhir disebutkan. Lau ya'lamu ahaduhum, kalau mereka tahu tuh orang yang malas sholat itu, tiba-tiba ada kabar di masjid ada makanan loh ya. Ini ada makanan. Niscaya mereka akan melakukan sholat isya. Jadi ini kalau seandainya mereka tahu bahwasanya bakal mendapatkan daging yang hanya nempel di kulit, di tulang, daging yang sangat remeh, bukan daging yang gede, niscaya mereka itu akan datang ke masjid untuk melakukan sholat bersama kaum muslimin. Nah ini ulama madhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ini ancaman ini bagi orang yang itu loh, yang malas-malasan itu, yang biasa tidak pernah melakukan sholat. Kemudian madhab Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan sunnah dikukuhkan. Kemudian madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka pakai hujah hadis sahih juga diriwayatkan oleh para a'immah, termasuk Bukhari, Muslim meriwayatkan tentang sholatul jamaati afdalu ala sholatil fadhi bi sab'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih bagus daripada sholat sendiri dengan 27 derajat, 27 tingkat. Artinya apa? Di saat sholat berjamaah itu dibanding dengan ini hanya masalah perbandingan saja. Sholat sendiri berarti sah di sini. Sebab untuk menjadi dengan berjamaah diberi 27 derajat. Jadi perbandingan ini perbandingan 1 dengan 7, bukan perbandingan halal dengan haram. Maka ini dipahami oleh para ulama madhab Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i bahasanya ini menunjukkan bahwa keutamaan sholat berjamaah luar biasa. Dan 27 dengan 1 ini bukan sesuatu yang haram. Dan 27 ini bukan adalah sesuatu yang mulia. Tetap semuanya mulia. Hanya bahwasanya kalau sholat sendiri dapat 1, kalau sholat berjamaah dapat 27. Jadi perbandingan di sini adalah perbandingan yang baik dengan yang lebih baik. Bukan perbandingan antara sesuatu yang baik dan yang batil. Maka ini diantaranya hujjah ulama madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan yang mengatakan sholat berjamaah adalah sunnah yang dikukuhkan, dan juga madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah adalah sunnah. Itu hujjahnya. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lainnya. Yang jelas para ulama mereka tidak main-main. Mereka tidak main-main. Yang mengatakan tidak wajib, mereka tahu bahwasanya kalau sudah dikatakan wajib tentu akan menjadi beban bagi kaum muslimin. Bagi yang mengatakan wajib, Imam Ahmad bin Hanbal karena memahami hadis ini, karena pentingnya untuk kaum muslimin. Jadi khilaf di antara ulama. Maka sebagian yang mengatakan wajib, Anda dengar, dan bagus kalau Anda ngikut pendapat ini. Ikut dari urusan sholat berjamaah, saya ikut madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Bagus, ikut saja. Biar kita rajin berjamaah dan sebagainya. Akan tapi di saat kita menyaksikan orang kok belum berjamaah, tentu kita harus paham bahwasanya di situ ada pendapat lain, yaitu pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan juga pendapat di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik, kemudian setelah itu apa? Di saat kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah sunnah yang dikukuhkan atau fardu kifayah dalam madhab Syafi'i, anggap saja sunnah yang dikukuhkan. Bukan berarti kita itu lalu mengentengkan. Sebab yang mengentengkan itu tidak tahu tentang pahala dari Allah. Yang kenal Allah, yang tahu pahala dari Allah, biarpun itu sunnah, tentu mereka tidak akan membiarkan sholat berlalu begitu saja tanpa mereka lakukan dengan berjamaah. Karena 1 dibanding 27, Masya Allah, keutamaan di situ. Kemudian kemudian lebih dari itu, kalau kita ikut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, pahalanya lebih gede karena menjadi wajib. Intinya jangan sampai gara-gara kita faham bahwasanya di dalam madhab kita yang madhab Imam Syafi'i yang namanya sholat jamaah adalah sunnah, kemudian kita enteng melakukan sholat jamaah lah kalau mau. Oh, tidak, kita harus bersemangat. Karena apa? Kenal Allah bahwasanya ini pahalanya besar, 27. Dan Nabi Muhammad menginginkan seperti itu, dihimbau oleh Nabi Muhammad SAW dalam banyak riwayat. Maka jangan sampai setelah kita mendengar sholat berjamaah adalah sunnah, kemudian yang rajin berjamaah, sunnah aja ngapain? Saya kemarin sholat berjamaah karena saya dengar dari ustadz katanya wajib. Sekarang karena sunnah ya saya entengin. Wah, tidak paham keutamaan, tidak paham kemuliaan. Maka Imam Haddad rahimahullah ta'ala cenderung bahasanya ngikuti madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal karena begitu pentingnya sholat berjamaah. Kemudian dengan sholat berjamaah itu mudah diterima oleh Allah.
Kalau salat sendiri, masya Allah. Kalau salat berjamaah itu borongan. Sak rombongan ini diterima oleh Allah, diangkat semua. Yang enggak khusyuk dia jadi diterima oleh Allah. Kalau salat sendiri, masya Allah, ya godaannya banyak. Jadi berupaya untuk salat berjamaah, khususnya bagi kaum pria, sebisa mungkin dilakukan di masjid, ya sebisa mungkin. Artinya berusaha untuk membuat peningkatan kita melakukan salat berjamaah. Ini baik. Ini adalah hadis yang kita baca dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Hadis yang ada di dalam kitab inilah yang banyak digunakan hujjah untuk oleh yang digunakan oleh madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata, salatul jamaati, salat berjamaah, tafdulu melebihi salatal fadhi dari salat sendirian bi 27 derajatan dengan 27 derajat. Inilah yang digunakan hujjah oleh madhab Imam Asy-Syafi'i dalam sebagian pendapatnya. Ingat bahwa madhab Syafi'i ada dua pendapat, fardu kifayah sama sunnah muakkadah. Menurut madhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah, ini hujjahnya. Coba dicermati ayat. Qala salatul jamaati, salat berjamaah, tafdulu melebihi keutamaannya, bukan sesuatu yang fardu di sini. Kalau kalimat tafdulu ini melebihi keutamaannya. Melebihi keutamaannya dari salat al-fadhi, daripada salat sendirian dengan 27 kali. Ini makanya para ulama itu kalau melihat hadis itu tidak sepotong-sepotong. Dilihat hadis lain. Tadi hadis yang pertama begitu bunyinya, tapi hadis yang kedua begini bunyinya. Nanti ketemu hadis yang lain begitu. Akhirnya dikumpulkan. Kemudian setelah mengumpulkan hadis ditinjau dari kesohehan tidaknya. Setelah yakin semuanya soheh, kemudian dipadukan dari dua hadis tersebut atau 3 atau 4 hadis. Sehingga muncullah fatwa ulama-ulama besar, para madhab. Imam Ahmad ala haq, benar beliau dengan fatwanya. Imam Malik benar dengan fatwanya. Imam Abu Hanifah benar dengan fatwanya. Sudahlah, pokoknya baik menurut Imam Ahmad yang mengatakan wajib, atau madhab Imam Malik, Abu Hanifah yang mengatakan sunnah, dan madhab Imam Syafi'i fardu kifayah dan sunnah, ketahuilah yang jelas melakukan sholat berjamaah adalah sangat mulia. Tinggal mau atau tidak kita. Jangan ribut kita dengan pembahasannya. Sholat berjamaah pun tidak. Ini ribut antara wajib dengan sunnah, wajib dengan sunnah, wajib dengan sunnah. Baik, jamaah enggak sampean? Ikut. Jadi jelas wajib dengan sunnah, sudahlah. Anggap saja tidak wajib sunnah. Sunnah itu apa sih? Menjadikan Allah ridho kepada kita, menjadikan Allah nih. Baik, ini saja insyaallah. Kemudian kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin yang kebetulan babnya adalah sedikit masalah khamr, jadi fikihnya kita masukkan fikih khamr saja, fikih minuman keras. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala, nafa'anallahu bi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Kita sudah sampai kepada hadis terakhir dari bab satrul aurat, menutup aibnya kaum muslimin. Qala al-musannif fi bab satru auratil muslimina wan nahyi an isya'atiha li ghairi daruratin ila anqal. Wa anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, utiya, didatangkan, an-nabiyyu kepada nabi. Sebab an-nabi itu aslinya maf'ul, makanya kepada, diartikan kepada. Mabni majhul, tempatnya aslinya maf'ul. Utiya, didatangkan, an-nabiyyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, birajulin, seorang laki-laki. Didatangkan kepada Nabi seorang laki-laki, qad syariba khamron, telah meminum minuman keras. Syariba khamran, qala, Nabi Muhammad bersabda, idribuh, pukul dia. Dihukum. Dan yang sudah dihukum di dunia tidak dihukum oleh Allah di akhirat. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, faminna, ada di antara kami adh-dharibu biyadi, yang mukul dengan tangannya, plok. Wadh-dharibu bina'li, ada yang pakai sandalnya. Wadh-dharibu bithabihi, ada yang sabet dengan bajunya. Falamman sorofa, tatkala selesai dan pergi orang itu, qala ba'dul qaumi, sebagian dari kita itu berkata, ahzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Qala, Nabi Muhammad bersabda, la taqulu hakada, enggak boleh nyaci kayak gitu tuh. Enggak boleh doain jelek kayak begitu. Sudah dipukul, doain yang baik. La tu'inu alaihi syaitan, jangan kau bantu syaitan untuk menjadikan dia lebih jahat lagi.
Ini adab tata keramanya Nabi SAW untuk mendidik orang untuk tobat. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ada orang mabuk didatangkan kepada Nabi, orang minum minuman keras didatangkan kepada Nabi. Kemudian setelah itu Nabi SAW menyuruh pukul dia. Setelah mereka memukuli, kemudian orang itu pergi. Orang yang ada bersama Nabi itu kok menghinakan. Ahzakallah, semoga menghinakan kau wahai pemabuk. Nabi marah. Nabi tidak senang dengan cara semacam itu. Kalau engkau hinakan seperti itu, engkau menolong setan untuk menjauhkan dia dari Allah. Pertama apa? Dia akan putus asa, merasa terkucilkan sehingga tidak mau berkumpul denganmu. Ayo, karena kau hinakan dia. Sehingga dia akan berkumpul dengan kawan-kawannya, semakin senang mereka mabuk. Satu. Yang kedua, itu kan doa jelek. Doamu itu doa jelek. Kalau dikabul oleh Allah berarti semakin jelek. Kenapa ada enggak kau doakan hadakallah? Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu daripada kau ucapkan akhzakallah. Ini termasuk pendidikan dari Nabi SAW di dalam kita itu menghadapi orang yang melakukan kemaksiatan. Awas, jangan dihinakan dia. Kalau kita menghinakannya, ketahuilah bisa saja suatu ketika Allah mengangkatnya dan Allah merendahkan kita. Allah menghinakan kita. Maka dari itu hati-hati. Kalau kita ini pendidikan, ini ada tata krama yang baik. Bagaimana kita membawa orang. Makanya wahai para pemabuk yang mendengar suara ini ataupun di mana Anda berada. Wahai orang yang suka melakukan dosa, dekatlah kepada ulama. Ulama tidak akan menghinakanmu. Ulama akan mengantarkanmu untuk terangkat derajatmu. Jadi tidak ada ulama menghinakan. Tidak usah khawatir. Anda apa? Perampok, pemabuk, pezina sekalipun, datanglah kepada ulama dan akan dibimbing untuk mencapai kemuliaan. Kemarin sudah disebutkan seorang perempuan yang berzina, seorang budak perempuan berzina sekali, suruh cambuk, kedua cambuk, ketiga cambuk. Setelah itu apa? Nabi Muhammad mengatakan wala yusarrib 'alaiha, tidak boleh dihinakan, sudahlah. Dipukul itu sudah penghinaan luar biasa. Jangan dicaci dengan lidahmu. Maka hati-hati jika Anda melihat orang sebusuk apapun, sejelek apapun, jangan sampai latah lidahmu untuk menghinakannya, untuk mengoloknya, karena itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi doakanlah dengan doa-doa yang baik-baik. Berkenaan dengan minum-minuman keras, masya Allah. Berkenaan dengan minuman keras, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Hukumannya besar. Hukumannya adalah luar biasa, berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan minuman keras. Dan mutlak haram, tidak ada tawar-menawar masalah minuman keras. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak diriwayatkan tentang hukuman-hukuman yang semacam ini. Di antaranya hukuman bahasanya dia tidak akan masuk surga Allah. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Akun, hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, orang yang durhaka kepada orang tua. Wala mudmin khamrin, dan orang yang hobi minum minuman keras. Minum minuman keras, masya Allah, ngeri. Yang minum minuman, kullu muskirun khamrun wa kullu khamrin haram. Wa man syaribal khamra fid dunya wa mata wa lam yatub minha wa huwa mudminuha lam yashrabha fil akhirati. Semua yang memabukkan itu haram, dan semua yang memabukkan itu khamr, apapun namanya, enggak penting judulnya enggak penting, yang penting semua yang memabukkan itu adalah haram, khamr, dan semua khamr adalah haram. Yang meminum khamr itu di dunia, maka di akhirat enggak mendapatkan bagian minuman enak nanti. Naudzubillah. Jadi maksudnya di neraka, dan masih banyak ancaman-ancaman bagi orang yang minum minuman keras, bahkan dikutuk. Orang yang minum minuman keras itu ada 9 yang dikutuk, yang meminum, yang menjual, yang membawa, yang meres, yang memasarkan, semuanya satu barisan itu nanti, satu grup. Allah. Nah, ini adalah orang minum minuman keras. Dan tolong diperhatikan, perhatikan anak-anak kita, perhatikan saudara-saudara kita. Pandanglah mereka dengan hati ya, karena kesian zaman sekarang, masya Allah, minuman keras kayak sudah biasa. Bahkan di Indonesia itu sudah dijual, khususnya di tempat-tempat elit itu, ternyata penjualan minuman kelas elit juga sudah biasa. Kami kemarin masuk satu tempat itu, ini apa? Minuman keras. Allah, minuman keras dijual begini? Iya. Allah, yang tanggung jawab siapa ini? Yang tanggung jawab adalah kita semua. Cuman yang paling gede adalah yang punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan.
pejabat, pemerintah, presiden, gubernur, bupati, wali kota. Kalau di kampungnya Pakku, kalau ada orang jualan khamr di kampungnya, maka Anda ditanya. Jadi jadi kuwu itu sendiri itu sudah besar tanggung jawabnya di hadapan Allah. Segala kemaksiatan yang bisa dihentikan kok tidak dihentikan dapat jatah dia di akhirat nanti. Semua kemaksiatan di kampungmu wahai Pakku yang bisa Anda hentikan dan Anda punya kemampuan karena itu di bawah kekuasaanmu, kok tidak Anda hentikan, maka rekening Anda mengalir terus. Tambah terus tuh rekening akhiratmu tuh. Dosa sang pemabuk, dosa pezina, itu kelas kuwu. Bagaimana kelas wali kota? Bagaimana kelas bupati? Bagaimana kelas gubernur? Kalau seandainya mereka itu berpikir tentang ini semuanya, ditawari jadi gubernur, ditawari jadi presiden, pada mikir tuh nanti. Nah, seperti pernah terjadi pada zaman dahulu tuh bereker-ekeran urusan kekuasaan itu. Di antara para sahabat Nabi dan para tabi'in waktu itu eker-ekeran. Karena apa? Eker-ekeran untuk menolak. Karena begitu besarnya tanggung jawab untuk jadi qadhi ceritanya. Untuk jadi qadhi itu eker-ekeran. Karena begitu besarnya tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami himbau semuanya, barangkali Anda mendengar suara ini, para pejabat atau calon pejabat, jangan tanggung kalau jadi pejabat yang ahli surga. Itu kalimat ini kami sampaikan kepada siapapun yang mau jadi pejabat, jangan tanggung jadi pejabat yang ahli surga. Bagaimana? Berjuanglah untuk Allah. Biarpun seandainya hanya satu periode, tapi periode emas ini masuk surga. Caranya apa? Angkat itu syiar Islam, dakwah besarkan. Kemudian keharaman, pelacuran, tempat mabuk, tempat ini hentikan semuanya. Sudahlah, selagi Anda mampu, jangan takut resiko-resiko di dunia. Wah, kalau ada seorang bupati, wali kota, gubernur begini, waduh, dicium kakinya sama kita. Belum dicium kakinya saja. Tapi kalau tidak begitu, subhanallah, musibah. Ya kita doakan, musibah, kasihan mereka mengemban jabatan semacam itu. Dan lebih berat lagi adalah para ulama. Jika para ulama duduk dengan pejabat tidak memberi nasihat, maka dia pun juga sama mendapatkan yang. Makanya kami mohon maaf kalau ada pejabat atau calon pejabat duduk dengan saya, itu sok saya nasihati. Maksudnya bukan saya pengen apa, biar saya selamat dulu lah, gitu aja. Ya, kalau ada calon pejabat atau pejabat, ya saya biasa pesan hati-hati dengan ini. Tolonglah kalau jadi pejabat sekali tok enggak apa-apa, yang penting masuk surga setelah itu. Ya nih, jangan ini kemungkaran tolong dihentikan. Subhanallah. Kalau ternyata omongan kami didengar, kemudian kok beliau itu bergerak, Masya Allah, itu wali yang pakai dasi itu namanya. Dia waliullah pakai dasi dan saya pun selamat. Dan kalau seandainya mereka enggak mau dengar, tapi kan saya sudah menyampaikan ya, saya selamat ya. Makanya ulama itu memang kalau duduk sama pejabat itu tugasnya ngingetkan, bukan minta sumbangan, itu loh. Itu memang betul kata Bang Ghazali, kalau sudah dudukmu dengan pejabat itu minta sumbangan, itu menjadikan lemah lidahmu, nggak bisa ngomong halom, bukan haram lagi, nggak boleh nak boleh nggak, jadi nggak fasih omongannya jadinya. Makanya kalau sudah makan duit yang diberikan, nah, makanya kami himbau, ini ada calon kuwu, ada calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, jangan ngasih duit. Tidak saya terima nanti ya. Kenapa? Nanti saya nggak bisa ngomong haram lagi ya. Halal nanti ya. Dan ini semua pendidikan yang diberikan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi duduknya para ulama itu penting dengan para umarok, sehingga disebutkan dua orang ini kalau benar-benar dunia ini, pemimpin sama ulama. Kalau pemimpinnya benar, pemimpinnya dekat kepada ulama, luar biasa. Subhanallah. Ulama dekat sama pemimpin karena untuk meluruskan pemimpin Allah. Sehingga doanya Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, apa itu? Doanya Imam Hasan Basri sungguh luar biasa indah. Beliau berkata bahwa kalau seandainya aku mempunyai doa yang dikabul oleh Allah, niscaya yang saya doakan adalah pemimpinku itu. Kalau pemimpinnya benar, Allah. Majelis makmur, pendidikan agama makmur, kemaksiatan berhenti. Dan itu surganya para pejabat. Jadi kalau pejabat itu surganya sebetulnya banyak. Yang kiai pun susah masuk. Misalnya berkenaan dengan izin-izin kemungkaran ya. Tinggal ditutup saja itu, Masya Allah. Cuman tidak semua pejabat senang surga kelihatannya. Ini masalah.
Jadi kita doakan semoga pejabat-pejabat kita senang surga, mulai dari yang di desa atau kemudian yang di kecamatan, kemudian yang di kabupaten atau kota madya, gubernurnya dan presidennya, kita doakan semoga mereka adalah orang-orang yang senang surga sehingga rindu untuk berbuat baik sehingga di dalam menjalani tugas menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan khamr ini ada sangkut pautnya dengan itu, kekuasaan. Tidak cukup ulama teriak hanya menyentuh hati yang sadar-sadar. Tapi ternyata tidak cukup dengan kesadaran ini. Ada hukuman itu yang bisa menghukum hanya pemerintah saja. Karena itu adalah hukumul imamati, hukum imamah. Kemudian seseorang itu baru dihukum karena mabuk itu tentu harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah dia itu berakal. Kedua adalah sudah balik minumnya. Kalau anak kecil tidak bisa dihukum, tapi tetap dilarang. Kemudian dia adalah mengerti keharamannya khamr. Kemudian yang keempat adalah yang keempat adalah tidak dipaksa. Jadi tidak dipaksa. Yang pertama adalah berakal. Yang kedua adalah dia itu balik. Yang ketiga adalah dia itu sukarela minumnya itu, ya. Sukarela, bukan karena dipaksa. Kalau dipaksa glek-glek enggak haram bagi dia, ya. Asalkan dia tetap mingkar. Jangan dipaksa langsung alhamdulillah gitu. Nah, enggak ada, sebab kebayang mau, enggak paksa. Jadi dia tidak mau, akhirnya dipaksa. Kemudian dia mengerti keharamannya. Bagi yang enggak ngerti keharamannya, karena mohon maaf mungkin hidup di negeri kafir sana. Sehingga yang namanya minuman keras itu menjadi sajian resmi dalam acara-acara tertentu. Setiap makan keluarga pun kadang-kadang ada secangkir gelas harat. Lalu bakso Islam belum mengerti, maka tidak dihukum yang demikian itu. Baru nanti setelah ngerti hukumnya, baru setelah itu kita tegakkan hukum untuknya. Dan yang bisa menghukum adalah para pemerintah saja. Kalau orang-orang pribadi tidak bisa, karena nanti menjadikan kerancuan. Dan baru bisa dihukum kalau dia mengaku satu. Atau ditemukan dengan dua saksi. Laki-laki dua melihat dia mabuk, waktu negak begini. Kemudian ditangkap oleh dua orang. Saya menyaksikan, kami berdua menyaksikan bahwasanya si A telah minum minuman keras. Maka boleh ditegakkan hukum. Hukumannya adalah menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dicambuk 40 kali, dan itu yang ada pada zaman Nabi dan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian sebagian sahabat Nabi menambahkan menjadi 80 diantaranya. Karena waktu itu zamannya zaman rusak, ternyata kok banyak sekali yang minum minuman keras, sehingga digabungkan antara hukum had 40 ditambah hukum takzir kelebihannya selebihnya. Hadnya adalah batasnya adalah 40. Sehingga menurut madhab Imam Malik, Abu Hanifah radhiyallahu anhu, hukuman bagi mereka yang mabuk itu dicambuk 80 kali. Tapi menurut madhab kita Imam Syafi'i 40 kali. Kalau ditambah boleh, tambahannya namanya takzir, mungkin bandelnya kelebihan. Atau sudah diingatkan berkali-kali masih saja boleh lebih dari 40 kali, tapi 40 kali yang itu adalah takzir dari pemerintah atau hakim. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal antara dua, adalah 40 dan 80. Jadi menurut mazhab kita Syafi'i adalah 40. Dicambuk. Subhanallah. Kalau dicambuk sebetulnya ringan wahai kaum muslimin. Karena hukuman di dunia. Tapi yang mengerikan adalah hukuman di akhirat nanti. Thalathatun la yanzurullahu ilaihim. 3 orang yang tidak dilihat oleh Allah. Wala yadkhulunal jannata, dan tidak masuk surga. Di antara apa disebutkan mudminul khamri, orang yang minum minuman keras. Subhanallah. Sungguh ini sangat mengerikan, minum minuman keras. Semoga Allah menjauhkan dari hal-hal yang semacam itu, mengerikan. Mari kita didik anak-anak kita untuk rasa takut dulu kepada minuman keras. Kemudian pergaulan tolong diperhatikan, kadang namanya minuman keras itu karena pergaulan. Karena kebawa kepada istilah demi sahabat. Cos yuk kita akhir tahun. Ini tahun baru, ulang tahun. Kita perpisahan kapan lagi Joy? Kalau kita tidak sekarang. Joy itu apa sih? Kapan lagi kalau tidak sekarang, musibah ini. Karena anak mau tidak mau jadi mencoba-coba. Bahkan yang lebih ngeri lagi wahai kaum muslimin, ada beberapa anak sengaja dipegang oleh sahabatnya lalu dikasih obat itu. Sehingga mereka kecanduan. Hati-hati. Makanya ibu itu kalau punya anak ditaruh di mana, itu harus tahu pergi dengan siapa. Keras. Dan alhamdulillah ya, itu adalah memang nikmat Bu. Wahai para anak-anak muda, kalau punya ibu keras itu nikmatnya. Kami itu dulu kami itu punya umi termasuk seperti itu. Jadi keluar mana ini, mau kemana, dengan siapa, itu kita kontrol itu. Ya, jadi terima kasih banget kalau kita punya umi keras begitu, ketat begitu. Kalau tidak kan Masya Allah ya, apalagi kalau orang, adik-adik yang pandai bergaul itu, wah bisa temannya banyak, macam-macam itu nanti.
mudah ke bawah. Sehingga kalau sudah pergaulan itu unik. Kayak orang gila, lihat. Ya semoga Allah memberikan kesadaran. Mulai dari potongan rambutnya, itu nggak ada yang aneh-aneh. Potongan rambut, dandanannya. Coba kadang-kadang kalau kita lewat, dia astagfirullahaladzim, ya Allah. Bapak ibunya di mana? Memangnya banyak bapaknya bisa senyum melihat anaknya begitu. Itu diingatkan bapaknya bisa. Rambutnya macam-macam itu. Kalau ada misalnya konser di mana, ada grup begitu. Ajib, unik semuanya itu. Anak manusia semuanya itu. Cuman dia begitulah, karena bapaknya itu teledor. Bapaknya dari awal tidak mengenalkan yang baik. Sudah kadang giliran brutal datang ke kiai. Buya, saya mau nitipkan anak saya. Kiai, saya nitipkan anak. Sudah bandel baru nitipkan ke pondok. Memangnya pondok tempat pembuangan, kan begitu ya. Dididik dari awal, dikenakan tempat yang mulia, tempat yang baik. Kalau masih anak kecil nggak protes dia. Kadang-kadang orang tua ini bawa ke tempat yang baik, kalau sudah lepas SMA, bandel, brutal, kurang ajar, baru. Jadi dilatih dari kecil, dari bayi, dibawa ke tempat yang mulia, SD, SMP, SMA. Nggak akan bergaul di tempat yang jelek nanti. Dan itu adalah ibadah yang sungguh luar biasa. Anda membawa, kalau naik angkot 2000 plus satu anak 2000, 2000-nya lagi adalah sedekah. Yang bakal dicatat oleh malaikat. Dilaporkan kepada Allah sebagai amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolong diperhatikan pendidikan anak-anak kita semuanya. Minuman keras itu karena pergaulan. Hampir tidak ada ibu yang menyuruh anaknya minuman keras. Hampir tidak ada bapak menyuruh anaknya minuman keras. Tidak. Akan tapi karena lingkungan. Lah, baru ada seorang bapak menyuruh anaknya minum keras atau menyuruh istrinya minum keras. Karena apa? Karena lingkungan. Ada menghadap kepada kami di lingkungan yang minuman keras sudah biasa, Buya. Jadi seorang suami itu yang membelikan minuman keras adalah istrinya. Kadang-kadang nyuruh anaknya beli minuman keras. Itu sudah biasa, naudzubillah. Berarti itu daftar menjadi neraka semua. Ada dan tidak jauh dari Cirebon. Itu ada hal-hal kayak begitu, subhanallah kan. Begitu. Iya, Bu ya. Jadi kalau nyuruh anak-anak belikan ini sudah biasa begitu. Jadi ngelihat bapaknya teler di rumah itu sudah biasa. Kalau ngelihat bapaknya teler sudah biasa, anaknya bakar teler semuanya. Masya Allah. Pernah suatu ketika pernah di bulan Ramadan anak-anak muda yang minum minuman keras barangkali tidak punya duit dan sebagainya, pakai oplosan tuh yang sampai mati 20 orang di bulan Ramadan. Allah. Itu tidak hari itu minuman keras dari sebelumnya. Di daerah mana itu waktu itu? Indramayu ya. Semoga Allah menjaga orang Indramayu. Yang hadir khususnya warga Indramayu yang datang ke sini insya Allah ahli surga semuanya ini. Kalau kita sebut yang seperti itu bukan berarti Anda jelek seperti mereka Anda. Ini cerita anak-anak kecil yang waktu itu minum 20 orang atau 25 orang mabuk, minum oplosan, mati bareng semuanya. Allah, 20 orang di bulan Ramadan. Sudah tidak puasa, minum minuman keras, dan mungkin ada tambahan yang lainnya, na'udzubillah. Baik, ini apa? Kejadian semacam ini. Karena apa? Itu lingkungannya. Sehingga itu hebat-hebat. Kalau belum bisa minum oplosan, belum hebat kamu. Jawab orang bodoh, orang gila begitu tuh. Tidak cerdas itu. Kalau orang cerdas nggak mau yang membahayakan. Memang dasarnya pemikiran lemah tuh semacam itu. Jadi kalau sudah dibombong, kalau diangkat-angkat, ayo minum, tambah lagi. Bukan laki-laki lo. Bencong. Kan gitu katanya. Katanya bencong. Wah, enggak minum. Akhirnya minum, glek. Bodoh. Hanya disanjung begitu saja minum. Dan ini lingkungan, pergaulan. Dan ada kasus-kasus semacam ini. Semoga kita dijaga oleh Allah dan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada yang minum minuman keras. Nah itu yang ketahuan di lapak yang itu. Yang mati. Yang enggak mati. Itu yang dipermasalahkan. Yang mati kan selesai ceritanya. Enggak bakal mempengaruhi yang lain kan. Ada orang mati setelah itu mempengaruhi kamu harus minum khamr, enggak ada. Yang hidup ini loh yang berkeliaran di sana sini yang harus kita perhatikan. Wahai para pemimpin, tolong perhatikan masalah ini. Minum-minuman keras, subhanallah. Sekarang ada geng-geng motor yang mabuk, ini mabuk dan sebagainya, masya Allah. Kita cintai mereka yuk. Kita pandang mereka dengan hati. Kita doakan semoga anak-anak muda yang mabuk-mabuk diberi kesadaran oleh Allah, dirindukan ke tempat yang mulia. Para orang tuanya pun sadar dan memberikan segera menolong anak-anak mereka. Termasuk meningkat kepada sesuatu yang lainnya. Sabu-sabu atau yang lainnya, itu juga sama hukumnya. Semakin besar bahayanya, tentu semakin besar keharamannya. Dan semua itu lagi-lagi karena pergaulan. Dan tidak lepas yang namanya pondok pesantren. Pernah kita menemukan beberapa pondok disusupkan oleh orang-orang yang semacam itu. Dan kita pun menemukan waktu itu ada, rupanya memang ada sengaja masuk pesantren, diam-diam mereka
memberikan itu. Subhanallah. Bahkan ada suatu ketika ada seorang ibu datang ke tempat ini bercerita tentang seorang anak gadis masih umur 13 tahun ternyata sudah kecanduan yang demikian itu. Lah kalau sudah kecanduan obat tentu yang namanya zina dan lainnya sudah tidak berat baginya untuk dilakukan. Ternyata di dalam pesantren. Tidak di dalam pesantren. Dan ketahuilah bukan kiainya yang salah. Begitulah yang namanya kejahatan ini. Di pesantren saja masih bisa kebobolan, bagaimana di luar pesantren. Maka dari itu kami himbau kepada Bapak Ibu untuk perhatian betul dengan anak-anak. Dengan siapa bergaul, dengan siapa berteman, dan teman yang paling baik adalah Anda semuanya. Jadi Anda sisihkan waktu yang banyak untuk bersama anak-anak, ngaji bersama, kumpul bersama, ngobrol bersama, keindahan dalam rumah ya. Jangan ibu ngaji sendiri, pengen masuk surga sendiri, anaknya masuk neraka enggak apa-apa, begitu. Nah, ini bawa ngaji anak-anaknya. Perhatikan. Kalau pengen memberi hadiah bukan di saat mereka jago menang dalam urusan catur. Nanti nak kasih hadiah nak. Kalau mau ngaji nak, nanti saya belikan apa. Itu ya. Ngaji nak kalau perlu tak kasih duit nak. Uang sakumu diambil di pesantren. Jadi kamu boleh ngambil uang saku nanti habis pengajian. Oh baru hebat begitu. Ini, Ma saya pengen punya duit Ma untuk besok sekolah mau uang saku. Nggak ada di pondok. Di rumah nggak ada uang saku. Uang sakunya nanti di pengajian sana. Kok iya? Iya begitu pokoknya. Biar duitnya jadi berkah nanti ya. Dibimbing dia. Akhirnya pergi ke majelis. Pokoknya upayakan bagaimana anak kita bisa kenal tempat yang mulia agar mereka selamat. Subhanallah. Minum minuman keras. Wallahu a'lam bishawab.